Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan saya ajak Anda bergabung dulu bersama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini sebagian besar dari umat Islam besok, terutama yang dari Muhammadiyah sudah akan menjalankan puasa ya hari Senin besok. Tapi sementara kalau yang sebagian besar saya kira masih menunggu sidang isbat di Kementerian Agama yang akan dilakukan malam ini. Apakah jadi apakah bersama dengan Muhammadiyah atau tidak? Tetapi kelihatannya kecenderungannya akan berbeda dimulai hari Selasa karena di Indonesia ini kan selain menentukan sidang isbat juga mereka berkoordinasi dengan menteri-menteri agama dari Mabims ya, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura gitu. Ya itu kita ucapkan selamat dulu. Kendati masih ada perbedaan teknis untuk Hmm, menentukan ya, ya. apakah awal Ramadan itu berbeda 24 jam. Hmm, Tapi itu semacam ya perbedaan yang menunjukkan bahwa secara ilmu pengetahuan sesuatu yang sudah ditetapkan sebagai hukum langit itu masih punya sedikit perbedaan di dalam kalkulasi. Itu biasa aja. Jadi ya, nggak perlu ya. ada hak angket untuk menentukan kapan Itu dia. apa. Iya, iya, iya. Saya kira nggak perlu karena itu bisa diselesaikan dengan aman-aman saja dan itu bukan hal yang baru. Itu ya. Bung Rakit, justru yang justru masalah itu yang harus diselesaikan dengan hak angket itu karena ini bukan perbedaan hitungan lagi. Ini adalah perbedaan value, begitu ya, Bung Rocky ya. Ya, itu betul tuh. Jadi orang sering anggap bahwa angket itu hanya untuk menentukan siapa menang, siapa kalah. Hmm, Itu mudah hmm, sekali itu hmm, cuma hmm. soal statistik. Ya, Tapi ini soal perencanaan kejahatan yang nggak mungkin dihitung secara kuantitatif. Jadi betul hak angket itu menyangkut value demokrasi, hmm, value tentang kedudukan kejujuran di dalam pemilu kan. hmm. Semua itu hanya bisa dibongkar atau diungkapkan secara jujur di dalam satu sidang rakyat yang terbuka. Ini Hmm. sidang rakyat yang formil. Ada Ya. sidang rakyat juga yang informal, tapi dua-duanya juga namanya sidang rakyat. Kalau yang di Senayan itu gagal, maka yang di depan Senayan itu yang berlaku, itu demonstrasi. Saya kira ya, saya kira betul Anda karena kemarin kan hari hari Sabtu juga kalau tidak salah ya, itu sejumlah purnawirawan TNI ini bersama dengan tokoh-tokoh sipil itu membentuk front penegakan daulat rakyat begitu ya. Di situ ada mantan Wakil Panglima TNI Pak Farul Rozi, Jenderal Farul Rozi, ada mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Tiasno Sudarto dan juga ada mantan Kepala Staf Laksamana TNI, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Slamet Subianto dan yang penting di situ ada satu orang yakni Letnan Jenderal TNI Marinir Soeharto. Ini tokoh penting loh di balik gerakan 98 karena dia yang mengizinkan membuka pintu gerbong GDPR itu sehingga mahasiswa bisa masuk ke sana. Saya kira mungkin banyak mahasiswa yang nggak terlalu tahu peran Pak Harto ini. Ya, ini Harto yang pro rakyat waktu itu, apa Iya, 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 Komandan iya. Marinir apa beliau Ya, waktu itu dan ya. Kormar waktu Itu, itu, ya, ya. ya itu. Jadi kita lihat akhirnya Jokowi itu memba- eh, menabrakkan demokrasi ke dalam nilai-nilai yang sekarang kita sedang uji kembali yaitu kejujuran tuh. Dan kita tahu bahwa memang ini purnawirawan statusnya, tapi dia punya pengalaman historis yang panjang dan mulai menilai bahwa hal yang pernah diucapkan sebagai janji prajurit, hal yang pernah Ya, dibatinkan sebagai pejuang kemerdekaan, semua mereka itu punya kenangan dengan Orde Baru. Karena itu mereka hmm, mulai melihat juga ada tanda-tanda reorde baruisasi hmm. politik sama Jokowi itu. Yang itu yang pertama dari segi cara melihat problem hari ini dari kacamata para purnawirawan. Tapi ada hal yang lebih penting, itu orang mulai merasa bahwa akhirnya Jokowi itu menjebakkan bangsa ini pada dendam itu. Menjebakkan bangsa ini sehingga kita kehilangan kepercayaan pada demokrasi itu. Jadi ini terbagi, belum pernah di dalam sejarah reformasi politik itu dibelah oleh kepentingan seseorang yang Hmm. ingin melanjutkan pengaruh dia dalam politik kan. Jadi sopan santun politik hilang, kepercayaan publik bahwa demokrasi itu sebetulnya bisa ditata kembali juga lenyap. Nah, satu-satunya harapan kita kan adalah dipulihkannya hak Ya, kita untuk menikmati hasil reformasi itu melalui hak angket. ya, ya. Nah, itu tadi kaitannya. Kenapa? Karena ini agak berbeda ya. Front Penegakan Daulat Rakyat itu beda sekali dengan saya kalau saya cermati deklarasinya kemarin beda dengan gerakan-gerakan yang ada. Mereka itu sudah menaikkan levelnya. Katanya mereka tidak lagi akan hanya sekedar berhenti pada gerakan moral, tetapi mereka akan lakukan gerakan turun ke jalan begitu. Dan
Dan ini yang menarik, tokoh-tokoh TNI ini mengingatkan kepada TNI bahwa mereka itu harus kembali ke jati dirinya sebagai tentara rakyat gitu. Jadi jangan mau diperalat oleh rezim yang ingin memperpanjang kekuasaan melalui politik dinasti. Jadi levelnya udah saya kira naik satu oktav nih Bung Rocky. Jadi mesti disambut dengan positif oleh DPR. Ya itu memang kita hitung dari awal bahwa pada akhirnya akan ada gerakan yang bukan sekedar moral, Hmm. basisnya moral, tetapi menuntut hal yang lebih itu. Dan itu dipelopori oleh mereka yang punya pengalaman dan tahu bahwa TNI itu keluar dari barak itu justru untuk memulai satu proses reformasi yang dipelopori oleh orang semacam SBY, Pak Agung Gumelar juga ada di situ, lalu Agus Wijaya. Jadi kita masih ingat bahwa doktrin awal reformasi adalah TNI yang profesional dan itu menunjukkan bahwa TNI hendak menghormati yang kita sebut civilian value, nilai-nilai sipil itu. Sekarang ada seorang yang datang dari tradisi sipil sebetulnya Joko Widodo, tapi kemudian dia mempraktekkan satu politik yang otoriter. Jadi itu yang paradoks di kita tuh. Hmm. Tentara sudah memutuskan untuk menghormati civilian value, yaitu demokrasi, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Sementara seorang sipil yang kedudukannya presiden memanfaatkan kekuasaannya untuk menghalangi demokrasi. Kayak gitu sebetulnya masalahnya tuh. Jadi memang pembelahan politik terjadi hari ini bukan semata-mata karena kekecewaan pada hasil pemilu, tapi pada watak Jokowi yang tidak demokratis. Kan itu dari Ya. awal yang mulai dibongkar sekarang bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi itu direkayasa dari awal sehingga seorang anak muda disusupkan di situ untuk minta Gibran diuji kemampuan dia dengan segala macam fasilitas yang sudah disiapkan bahwa Gibran apapun teori yang akan diucapkan oleh para pengkritik dia harus lolos dari Mahkamah Konstitusi untuk disandingkan dengan Pak Prabowo. Kan mulai terbuka nih catatan-catatan kecil yang pada akhirnya melengkapi catatan besar yang sudah dibuat oleh dirty vote itu kan. Ya, Jadi ya. sebetulnya detail pelanggaran sistematis terstruktur dan masif itu sudah kita ketahui dari awal yaitu dengan dimulainya proses judicial review terhadap status usia dari seseorang untuk bertanding. Dengan Ya. kata lain, publik akhirnya mencari hubungan-hubungan itu tuh. Bahwa Jokowi memang dari awal punya rencana jahat terhadap demokrasi. Itu juga Ya. yang ditangkap dengan baik oleh kalangan purnawirawan. Sehingga mereka Ya. menganggap, ya kalau begitu mesti dihalangi dong Ya. aktivitas Jokowi bahkan ketika Prabowo sudah dielulukan. Ya, ya. Ini menarik ya. Sekira kita mungkin fokus bahas sedikit soal para TNI ini, para purnawirawan TNI. Karena kalau saya lihat kemudian saya buka-buka file mereka lama itu, mereka ini memang produk, katakanlah bukan produk itu langsung ya, tapi mereka ini adalah figur-figur yang tumbuh di masa reformasi. Seperti Pak Fahru Razi itu wakil Panglima TNI tahun 1999 sampai 2000. Artinya itu kan awal reformasi begitu ya. Bung Rocky. Terus tadi Pak Soeharto jelas dia malah mengawal perubahan dari reformasi dari Orde Baru ke reformasi. Dia jadi Dankormar tuh tahun 96 sampai 99 begitu. Terus tadi Pak Tiasno Sudarto itu juga pada tahun dia menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tahun 1999 sampai 2000. Sementara generasi yang lebih muda Slamet Subianto lebih muda. Oh iya, ada satu lagi Komandan Jenderal Kopassus, mantan Jenderal Kopassus Sunarko itu yang tahun 2005-2007. Jadi mereka ini memang artinya mereka mengalami transisi dari era Soeharto ke era reformasi dan mereka mengenali gitu bahwa sebenarnya sebuah rezim itu akan juga tumbang begitu kalangan TNI itu tidak lagi mendukung dan mereka makanya itu mereka menyerukan kembali ke hitoh gitu kalau dalam bahasa Pak Soeharto. Ya itu kembali ke hitoh, itu dalam bahasa akademis namanya politics of memory. Hmm, Ada memori di belakang kita tentang reformasi. ya. Karena mereka juga jadi semacam pelopor untuk Hmm, jadi jembatan dari militerisme pergi pada civilian value, maka mereka mengingat memori-memori ketika Orde Baru masih berkuasa itu. yes. Hmm, Ketika mereka masih menjadi bagian dari rezim. Lalu mereka memutuskan untuk hijrah ke dalam politics of hope itu. ya, Jadi betul tadi kembali ke Kito artinya mengingat kembali asal usul dari masyarakat sipil yang akhirnya membentuk Indonesia di era reformasi. Lalu ya. mereka hijrah bahkan jauh ke masa depan supaya demokrasi ini dituntun dengan nilai-nilai sipil yang mereka
yang mereka anggap sebagai kemasukakalan Indonesia di masa depan kan. Nah Ya, bagi mereka ini satu halangan untuk menyeberangkan Kito itu pergi pada harapan. hmm. Jadi sekali lagi betul bahwa endapan memori dari teman-teman purnawirawan ini kembali muncul ketika justru ancaman terhadap demokrasi dilakukan oleh seorang yang sipil kan itu Ya, paradoksnya ya, di situ kan. ya, ya, Jadi ya, ya. bagi mereka mungkin mereka hanya bisa mendeteksi kok bisa ya kita aja yang militer itu sudah memastikan untuk kembali pada nilai-nilai sipil. Nama ada orang yang sipil justru mempraktekkan politik militeristik kan itu dasarnya kan. Ya, ya, ya. Nah, Ya, ya, militeristik maksudnya menghalangi demokrasi itu. yes ya. Ini menarik mengingatkan dia kan, karena ternyata kan kemarin kalau kita ingat pada era sebelum, bahkan sebelum reformasi itu para perumus TNI yang menjadi civilian control, under control gitu ya Bung Rocky itu kan memilih kosakatanya itu back to basic, bukan seperti terminologi barat ya, back to barrack gitu. Kalau di sana kan berarti artinya kalau di luar negeri memang betul-betul kembali ke barak itu ya, artinya betul-betul lepas dari kehidupan sipil. Kalau di Indonesia back to basic yang kemudian disebut oleh Pak Harto tadi sebagai kembali ke hitoh itu artinya sebagai tentara rakyat, bukan tentara rezim. Itu jadi dan dia makanya dia minta kepada para tokoh-tokoh sipil di Indonesia, mahasiswa dan sebagainya untuk percaya bahwa jati diri TNI itu adalah eh, tentara rakyat. Jadi kalau terjadi sesuatu hal pada kemudian yang membahayakan kepentingan rakyat, saya kira tentara akan memilih posisinya jelas gitu Kak, akan kembali bersama rakyat. Itu ideologi yang sudah dipatenkan pada tradisi militer Indonesia yang nggak ada pada tradisi yang lain itu. Ya, Thailand sering kali militernya berulah karena ya, menganggap bahwa kemampuan sipil itu nggak bisa diandalkan. Myanmar juga begitu balik-balik lagi itu ke era militer. Indonesia punya hal yang unik, yaitu the origins of power itu basisnya adalah people, yaitu hmm, perjuangan rakyat sebetulnya. hmm. Yang saya kira dengan bagus ditulis oleh Salim Said itu, Ya, the the genesis genesis of of power itu. power. Ya, ya itu menarik sekali itu Ya. menarik ya. Ya, Jadi sebetulnya genesis of power kita adalah rakyat itu. Walaupun kemudian eh, rentetan peristiwa perkembangan TNI mengarah pada militerisme itu. Tetapi kita sudah selesaikan. Bahkan Pak Harto yang sebetulnya punya kemampuan militeristik luar biasa, hmm. akhirnya bukan dia tidak menyerah, dia menyadari bahwa demokrasi ke depan setelah era Harto itu harus betul demokrasi yang berbasis pada kekuatan sipil kan. Dan Ya, karena itu Pak Harto tidak bertahan hanya untuk demi kepentingan dinastinya atau kekuasaannya tuh. Dan itu juga yang sebetulnya dialami oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo menyadari bahwa ada kekeliruan di dalam Orde Baru, di dalamnya ada dia sebagai bagian dari sistem yang militeristik. Lalu dia berubah menjadi uh, pelaku politik sipil dengan mendirikan partai kan. hmm. Tetapi kita mulai merasa kok kenapa Pak Prabowo mendirikan partai dengan basis sipil, tapi masih mau membuka diri untuk diatur secara otoritarian oleh Pak Jokowi. Dan kita mengerti bahwa bagi Prabowo mungkin ini satu pembelajaran juga bahwa seorang yang tadinya berbasis pada kepentingan sipil atau datang dari masyarakat sipil itu Presiden Jokowi, tetapi berubah menjadi otoritarian. Nah itu yang menerangkan bahwa di benak setiap manusia yang punya kuasa ada watak otoritarian. Nah kita Ya, mau lihat bagaimana evolusi dari Prabowo dari seorang yang militeristik pergi pada seorang yang sipil. ya, Sebaliknya kita lihat bagaimana Jokowi dari seorang sipil pergi pada cara-cara pemerintah seolah-olah dia militer karena mengatur semua hal kan. ya. Jadi paradoks-paradoks ini yang juga sedang diteliti oleh peneliti asing. Bagaimana nasib demokrasi Indonesia justru terhalang oleh perilaku yang memanfaatkan hukum seolah-olah itu benar, tapi sebetulnya dengan kepentingan yang arogan dan arogan itu adalah contoh dari kepemimpinan yang patriarki dan militeristik. Ya, nah ini menarik karena Anda menyinggung disertasinya dari Profesor Salim Said ya tentang Genesis of Power itu kan tentang studi yang ditulisnya di Ohio ya, Ohio State ya, dia Ya, memperoleh gelar doktor sains dan ini memang cerita tentang bagaimana tadi yang kita sebut tadi bahwa intinya tentara rakyat itu pada masa Pak Dirman dan sebagainya ya ke BKR, TKR dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira mungkin orang kemudian kan khawatir dengan situasi di Indonesia. Banyak yang khawatir dengan Indonesia. Tetapi para senior-senior ini mengingatkan begitu Bung Rocky ya bahwa enggak, jangan pernah 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 khawatir dengan TNI itu karena TNI itu basicnya adalah jati dirinya adalah tentara rakyat. Kita tahu bahwa sekarang misalnya katakanlah sekarang Panglima TNI-nya itu
eh, ini kan orang menyebutnya sebagai geng Solo gitu ya, sama seperti Kapolri-nya dan ini semua orang-orang yang bertugas di Solo ketika Pak Jokowi dulu jadi wali kota, jadi kemudian disebut sebagai geng Solo. Tapi tetap saja saya kira pergengan itu tentu akan kalah ininya value-nya dibandingkan dengan nilai jati diri sebagai TNI. Ya betul. Jadi sebetulnya ini kekuasaan itu kan sesuatu yang rapuh sebetulnya. Ya, Tetapi kalau soal jati diri, dia melekat menjadi tuntunan peradaban kita tuh. Jadi kebudayaan kita dasarnya adalah perjuangan rakyat. Bahwa tentara masuk di situ, terbentuk di situ untuk membekali diri di dalam rangka mengusir penjajah kan. Dan betul. pengusiran itu hanya bisa berlangsung kalau ada tradisi tadi di backup oleh rakyat tuh. Hal yang pernah kita lihat di dalam sejarah kita. Kita Hmm. baca buku-buku Nasution dan bahkan Hmm. teknik gerilya itu mengandalkan backup dari rakyat. Nah, teknik Ya, gerilya itu yang kemudian justru ditiru oleh Vietnam ya, sebetulnya ya, tuh. ya, 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 Tapi ini. Ya. Indonesia sebetulnya punya tradisi intelektual, yaitu kepemimpinan tentara itu didasarkan pada situasi. Dan Hmm. situasi itu hanya mungkin terbentuk kalau ada dukungan rakyat. Jadi doktrin TNI itu udah doktrin yang betul-betul historis. Nah, Hmm. sekarang kita mau uji apakah kalangan yang disebut sebagai geng Solo ini, entah dari kalangan polisi atau kalangan Hmm. tentara itu, masih mengerti nggak bahwa Hmm. tesis perjuangan kita adalah mengusir penjajah itu, Hmm. bukan menakut-nakuti rakyat justru kan. Itu Hmm. paradoks itu yang kita hanya dengan cara mengingatkan bahwa tentara, polisi itu adalah pelayan kepentingan demokrasi pada akhirnya tuh. Hmm. Dan itu yang kita mulai merasa bahwa memang Jokowi memanfaatkan banyak peralatan dan peralatan yang dia pakai justru memperburuk citra dia sebagai seorang yang otoriter. Ya, ini kan kalau kembali ke teori tadi ya, teorinya Profesor Salim Said ini kan teori keterlibatan tentara dalam politik sebenarnya Bung Rocky ya, yang disebut sebagai teori push dan pull begitu ya, ada faktor penarik dan faktor pendorong begitu ya. Dan kalau faktor penarik itu tentu saja sekarang tentu Pak Jokowi kelihatan sekali dia mencoba menarik-narik lagi TNI dan Polri ke dalam 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 politik kan. Sebenarnya yang ini sudah susah payah dibangun oleh para senior TNI untuk dijauhkan dari itu. Sementara faktor dorong itu tentu dari dalam sendiri, dalam TNI sendiri, soal rebutan jabatan dan sebagainya, soal karir militer dan sebagainya. Tapi kalau Anda mengenalinya seperti apa? Ini gitu, khususnya terutama TNI. Di era Jokowi itu seolah-olah polisi dimanjakan itu. Kan Oke. itu Hmm. yang terlihat tuh. Dan TNI mengalami kesulitan untuk mengaktifkan politiknya yang pro rakyat itu karena soal anggaran misalnya. Dan Hmm. hal itu yang kita deteksi tumbuh menjadi semacam ya perkelahian di wilayah-wilayah rawan, terutama soal kriminal itu antara polisi dan tentara. Tapi kita mau selesaikan itu dengan satu prinsip bahwa di dalam demokrasi, baik tentara maupun polisi itu adalah peralatan rakyat di dalam keadaan demokrasi. Kalau keadaan perang, maka tentara itu peralatan negara untuk mempertahankan kedaulatan. Nah sekarang Jokowi nggak bisa bedain itu. Bahwa tentara itu hanya beroperasi ketika ada perang. Jadi jangan tentara diseret-seret, dipul, ditarik oleh Jokowi masuk sebagai pembela dari rejim dia kan. Ini sekaligus kita mau terangkan pada teman-teman militer yang berupaya untuk menahan diri, terus-menerus menahan diri. Tetapi sekali lagi, bila ada soal push dari masyarakat, maka tentara akan bilang keadaan ada kondisi yang mengarah pada kedaruratan, maka tentara akan tertarik lagi untuk masuk dalam politik. Kan itu bahayanya kan. Hmm. Jadi memang perlu seseorang yang cerdas untuk melihat bahwa fungsi TNI, terutama Angkatan Darat, itu betul-betul sangat rawan untuk balik ke dalam politik karena ada panggilan sejarah tuh. Jadi kalau TNI akhirnya memutuskan oke ada kedaruratan, maka atas nama ketertiban kedaulatan rakyat dia akan masuk lagi dalam politik. Tetapi begitu TNI masuk susah untuk memulihkan kembali demokrasi kan, karena Hmm. butuh transisi lagi, masuk lagi di dalam perdebatan apakah berhak TNI untuk ikut campur dalam politik sipil. Padahal kita sudah selesaikan itu. Jadi Jokowi membongkar sedimen, endapan-endapan lama yang mengingatkan kita bahwa TNI juga masih bisa masuk ke dalam politik itu. Apalagi misalnya Pak Prabowo adalah purnawirawan TNI Ya, atau ya, ya, ya. seseorang yang pernah ada di dalam wilayah TNI kan. Dan kita sebetulnya tahu bahwa ini berbahaya tuh. Nah, Ya, ya. ketegangan-ketegangan ini yang dibaca lebih cepat oleh kalangan purnawirawan untuk mengingatkan generasi yang ada sekarang itu
supaya berhati-hati jangan sampai betul-betul hanya jadi peralatan dari kekuasaan. Ya, itu dia ya. Yang saya bayangkan itu terutama generasi perwira muda ya, Bung Rocky yang lahir di era reformasi, saya kira mereka pasti menghadapi situasi ini dalam kebingungan kan. Di satu sisi Iya, mereka itu itu bahaya sekali kan. Di satu sisi mereka mendapat value-nya jelas value back to basic. Tetapi kalau lihat para petingginya ini mulai ditarik-tarik oleh Pak Jokowi masuk dalam kekuasaan dan permainan politik lagi gitu. iya, saya banyak bergaul dengan teman-teman perwira-perwira muda ini yang udah pangkat kolonel atau ada Hmm. mungkin yang udah brigjen bintang satu, bintang dua itu yang di awal reformasi menonton dengan dari cara yang sangat dekat perkelahian politik yang melibatkan TNI dan Polri di 98 itu. Bagi mereka Indonesia ini udah betul tracknya itu yaitu demokrasi dengan menghormati nilai-nilai sipil. Jadi mereka mulai juga bingung ini gimana posisi kita ya kalau ada perkelahian politik misalnya. Dalam soal angket mereka mau ngapain? Padahal sebetulnya dia diam aja kan. Ya. Tetapi karena dianggap bahwa angket ini juga menunjukkan bahwa ada kecurangan di dalam pemilu, lalu Hmm. mereka mulai menganggap iya, tapi kami mungkin diam aja. Tapi begitu kami kembali ke asrama, itu istri kami, keluarga kami bertanya itu ke arah mana sih demokrasi kita? Jadi Hmm. dia juga terlibat dalam pembicaraan sehari-hari. Yang begitu seorang perwira lihat TikTok, dia mulai merasa bahwa memang ada kecurangan, tapi dia nggak mungkin ucapkan itu karena dia hanya mampu untuk mengucapkan kepentingan TNI kalau ada keadaan perang. Bagi mereka ini bukan perang, tetapi bagi mereka mereka juga tahu bahwa ini ada yang tidak adil kan. Jadi begitu psikologi perwira muda ini melihat demokrasi dalam percakapan saya dengan banyak mereka yang kadang-kadang ketemu di bandara, ketemu di restoran, lalu mulai ingin berdiskusi soal demokrasi. Jadi ada kegelisahan juga di kalangan perwira muda ini tentang masa depan demokrasi. Ya, ya. Dan tapi tentu tentu betul ingatkan tadi Anda menyinggung ada semacam ya apa ya kecemburuan lah gitu terhadap peran polisi yang begitu besar yang dibanyakan oleh rezim sekarang. Dan kemudian di satu sisi mereka mungkin melihat harapan itu pada Pak Prabowo gitu ya kan. Bagaimanapun Pak Prabowo adalah figur TNI begitu itu. Nah, saya kira cara berpikir ini bisa berbahaya karena kemudian nanti mereka kehilangan objektivitas dalam melihat persoalan. Ya saya lihat ini bukan Pak Prabowo yang menginginkan terjadi itu Pak Jokowi. Karena Jokowi mempraktekkan semacam patronase itu bahwa Ya. si ini patronnya si itu. Di dalam polisi juga ada seniornya, ada patronnya yang terkait dengan kepentingan Jokowi. Di dalam militer juga ada patronnya yang juga terkait dengan kebutuhan Jokowi itu. Yang semuanya akhirnya disebut sebagai geng Solo itu kan itu Hmm. soalnya Ya. di situ kan. Dan kita melihat bahwa apa sih yang disebut geng itu? Di dalam militer itu, tradisi militer, yang ada hanyalah yang biasa disebut army readiness, Hmm. kesiagaan tentara, apapun masalahnya, tentara mesti siaga. Dia tidak boleh dikomandoi oleh sipil untuk kepentingan kekuasaan. Dia hanya boleh pergi pada presiden sebagai panglima tertinggi di dalam keadaan perang. Hmm. Dalam keadaan tidak perang, nggak ada fungsi panglima tertinggi. Jadi Jokowi menganggap dia panglima tertinggi, maka dia bisa cawe-cawe juga dalam urusan militer dan kepolisian sebagai tambahan. Padahal kedudukan panglima tertinggi itu hanya berfungsi ketika ada keadaan negara terancam. Itu Hmm. dasarnya. Tapi Jokowi make panglima tertinggi itu artinya boleh mengatur siapa yang akan jadi panglima TNI, siapa yang akan jadi jadi Ya. Kapolri kan, atau siapa yang akan jadi Pangkostrat segala macam kan. Ya, Jadi ya. Jokowi lupa bahwa dalam demokrasi sistem yang udah stabil itu tidak diperlukan intervensi presiden. Ya. TNI udah jadi lembaga, demikian juga polisi, kecuali negara dinyatakan dalam keadaan perang dan itu bukan presiden yang mesti ucapkan, itu adalah keputusan DPR yang kemudian didelegasikan pada presiden untuk mengucapkan keadaan perang, baru dia jadi panglima tertinggi itu. Jadi Ya. ngaco juga kalau orang anggap tapi Jokowi kan panglima tertinggi, iya emang ini dalam keadaan perang apa. Jadi soal-soal itu, nah teman-teman purnawirawan tahu bahwa Jokowi mempraktekkan politik panglima tertinggi bahkan dalam keadaan tidak perang. Ya, ya. Padahal sebenarnya yang lebih tepat istilahnya bukan panglima tertinggi, Bung Rocky, tapi pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi sebenarnya kan dua hal yang berbeda tuh. Ya, lebih apalagi itu Ya, ya, ya kan. memegang kekuasaan tertinggi untuk mengerahkan aparat pertahanan negara dalam Ya. keadaan perang itu. Ya itu. Jadi dalam hal konteksnya mesti jelas begitu. Karena kalau kalau dia kemudian merasa gua panglima tertinggi, gua ya secara hierarki gua membawahi mereka semua. Ini bahaya juga yang seperti itu. Saya kira tapi ada kesadaran dari para senior TNI ini bagus ya untuk kembali mengingatkan gitu ya karena mereka pasti mulai apa ya membaca gitu ada tanda-tanda berbahaya buat buat TNI. Jadi ya artinya kalau dari sisi kita sendiri melihat
dampak dari cawe-cawe Jokowi itu luar biasa merusaknya di seluruh sektor kehidupan, termasuk tadi itu yang susah payah dibangun oleh para senior TNI untuk menarik kembali TNI dari keterlibatan day to day politik. Iya, panglima tertinggi dalam day to day politik ada rakyat, itu DPR Yes, itu ya, yang sekarang ragu untuk memulai hak angket. Padahal angket itu adalah panglima tertinggi untuk menjelaskan persediaan yes, politik kan. ya, Jadi ya. keadaan ini menunjukkan bahwa memang ya kita tidak perlu minta maaf untuk mengatakan bahwa Jokowi itu buta huruf dalam demokrasi. Yes, oke, baik. Terima kasih. Kita nanti lanjutkan soal hak angket juga ini, Bung Rocky ya. Oke, Oke, tetap kita nolkan semua dan kembalikan TNI yes, ke basicnya ya dengan nol juga gitu ya. Kita nolkan pasti. tarik politik di TNI. Oke.